Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai soal UKAI tentang sistem kardiovaskular ya. Di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, seorang apoteker dirawat inap berdiskusi untuk memberikan obat antihipertensi beta blocker yang aman untuk pasien dengan riwayat asma. Obat hipertensi manakah yang tepat untuk pasien tersebut? Nah, di sini dalam pembahasannya beta blocker itu yaitu fungsinya memblok beta adrenoreseptor di jantung, pembuluh darah perifer, bronkus, pankreas, dan hati. Jadi untuk B1 di jantung dan ginjal itu sifatnya selektif, kemudian untuk B2 di paru yaitu di liver, pankreas, non selektif. Jadi kita di sini menggunakan kardiovaskular, di sini kata kuncinya antihipertensi beta blocker ya. Asma untuk pasien riwayat asma, jadi harus yang selektif ya. Untuk yang selektif ini di sini kardiovaskular yang kardioselektif itu metoprolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol, acebutol, betaxolol, esmolol, atau lebih disingkat ya untuk memudahkan menghafalnya manbabe ya. Kemudian untuk beta blocker non selektif di sini propanolol, nadolol, dan timolol. Jadi harus dihindari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bisoprolol. Kemudian untuk soal nomor 2. Seorang wanita jadi seorang wanita berusia 50 tahun menderita hipertensi. Diketahui wanita tersebut menderita asam urat. Obat hipertensi manakah yang tidak boleh diberikan kepada wanita tersebut? Nah, di sini jadi kalau kita sebenarnya untuk menyelesaikan soal-soal UKAI itu sebaiknya, karena kalau misalkan kita membaca soal penuh dari awal ya, nanti kita tidak akan fokus. Jadi biasakan membacanya dari sininya dulu ya supaya memudahkan pemahaman kita. Dari bawahnya dulu, di sini tanyakan obat hipertensi manakah yang tidak boleh diberikan kepada wanita tersebut. Nah, jadi ibunya itu 50 tahun menderita hipertensi. Nah, dan menderita asam uratnya. Jadi harus dihindari adalah diuretik karena efek sampingnya itu hiperfosfatemia. Jadi untuk penderita hipertensi kemudian menderita asam urat dihindari pemberian diuretik ya. Lanjut nomor 3. Di sini, lalu Bapak Ek mengalami lonjakan tekanan darah tinggi, ribuan hipertensi. Obat apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Yang bisa menyebabkan ribuan. Bapak Ek didiagnosa oleh dokter mengalami hipertensi dan disebabkan obat menjaga tekanan darah. Suatu hari Bapak Ek menghentikan tiba-tiba penggunaannya karena merasa bosan dan tidak ada gejala yang berarti. Jadi ribuan itu yaitu di sini lonjakan ya akibat penghentian secara mendadak. Jadi kalau misalkan harusnya dihentikannya supaya tidak terjadi ribuan hipertensi, diturunkan dosisnya lebih rendah sampai bisa lepas ya, atau sampai dapat dihentikan sama sekali ya. Nah, di sini untuk beta blocker memblok B adrenoreseptor di jantung, pembuluh darah perifer, kemudian bronkus, pankreas, dan hati. B1 itu kerjanya di jantung dan ginjal, selektif, sedangkan untuk B2 di paru, liver, pankreas, non selektif. Nah, untuk kardioselektif metoprolol tadi manbabe yang sama seperti nomor 1 ya. Untuk non selektif propanolol, nadolol, dan timolol. Yang menyebabkan ribuan hipertensi atau kemudian disfungsi ereksi dapat meningkatkan TG dan menurunkan HDL, yaitu dikecualinya di sini ada labelatol dan carvedilol. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang dapat menyebabkan ribuan itu adalah atenolol. Lanjut nomor 4. Obat antihipertensi manakah yang direkomendasikan kepada pasien? Pria 45 tahun riwayat hemodialisa dengan GFR 15 ml per menit per liter meter kubik didiagnosa dokter menderita hipertensi. Nah, jadi ya untuk penderita ginjal itu yang nilai GFR-nya 15 yaitu, nah ini diuretik digunakan untuk GFR kurang dari 30, karena di sini GFR-nya 15 maka bisa digunakan furosemid, torsemid, asam etakrinat atau bumetanin. Jawabannya adalah A.
Lanjut, seorang pasien sedang mendapatkan apa yang disarankan apoteker terkait penggunaan obat tersebut? Seorang pasien sedang mendapatkan terapi antihipertensi oral golongan ACI secara bersamaan. Pasien juga mendapatkan terapi kombinasi obat golongan ARB. Nah, di sini harus diketahui dulu ACI dan ARB punya mekanisme yang hampir sama. Yang goalsnya adalah sama-sama tidak terbentuknya angiotensin 2. Jadi, di sini apa yang disarankan apoteker terkait penggunaan obat tersebut? Nah, berarti di sini jawabannya D, dengan mengganti ARB dengan obat antihipertensi lain. Jadi jangan disamakan ya, berarti bisa diganti dengan obat yang lainnya. Kemudian di sini obat hipertensi yang tepat adalah pasien CKD ditunjukkan dengan data lab. Nah, data labnya usianya 55 tahun dengan BB 55, memiliki serum kreatinin atau SCR 5 mg per desiliter dan BUN 50 mg per desiliter, tekanan darah 170/80, ini hipertensi ya, milimeter Hg. Kemudian untuk CKD itu ini bisa diberikan ACI atau ARB ditambah diuretik atau loop atau thiazide ya. Nah, berarti di sini hindari spironolakton untuk pasien gagal ginjal, maka bisa diberikan valsartan. Ya, apa-apa. Obat apa yang sebaiknya direkomendasikan untuk pasien? Seorang wanita 62 tahun memiliki riwayat jantung dibawa ke ICU. Dengan keluhan sulit bernapas, terdapat penumpukan cairan pada paru-parunya. Nah, di sini ada penumpukan cairan. Jadi, furosemid digunakan untuk membuang cairan yang ada di dalam tubuh, maka digunakan itu furosemid ya. Lanjut. Dalam pengobatan hipertensi pada kasus DM sebaiknya menggunakan obat kombinasi yang dapat memberikan nephroprotector, manakah first line dalam pengobatan hipertensi dan DM. First line-nya yaitu ACI atau ARB, second line-nya CCB, kemudian ketiganya itu bisa digunakan diuretik. Jadi jawaban yang paling benar adalah ACI dan ARB. Berikutnya, namun 2 bulan kemudian diketahui pasien sedang hamil 4 minggu. Obat hipertensi manakah yang cocok untuk menggantikan obat tersebut? Nah, ini di sini tadi pasiennya hamil berusia 35 tahun rutin mendapat pengobatan amlodipin untuk penyakit hipertensi yang dideritanya. Nah, ini obat antihipertensi yang aman untuk ibu hamil adalah labelatol, labetalol ya, yang aman itu. Kemudian seorang pasien rutin mengkonsumsi obat antihipertensi amlodipin dilarang menggunakan bersamaan dengan simvastatin karena adanya interaksi efek samping, yaitu jadi tidak boleh digunakan, ada obat kolesterol ya, simvastatin itu obat kolesterol, tidak boleh digunakan jadi menyebabkan efek sampingnya. Di sini simvastatin bisa menyebabkan rhabdomyolysis atau miopati. Kemudian atorvastatin, lovastatin, dan rosuvastatin. Ini amlodipin dan simvastatin, efek sampingnya bisa menyebabkan hiperkalemi ya. Ini tidak ada jawabannya, hiperkalemi jawabannya. Mungkin untuk pembahasan dicukupkan 10 dulu. Bisa dilanjutkan di pembahasan berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Indonesia.
Iya, apa aja nih ya?